Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para mahasiswa yang berbahagia, pertama kalinya marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini kita bisa melakukan pembelajaran dan perkuliahan secara online menggunakan e-learning. Dua kalinya salawat dan salam kita panjatkan, kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi kaum muslimin, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada para mahasiswa yang berbahagia, pada pertemuan yang ke-12 ini kalian akan mempelajari mengenai SQL, Square Query Language, di mana yang akan kita nanti pelajari yaitu DML dan DCL. DML Data Manipulation Language, DCL Data Control Language. Kita bahas ya satu demi satu. Yang pertama yaitu DML, ya, Data Manipulation Language. DML merupakan bahasa SQL ya, untuk memanipulasi data. Ya, manipulasi data di sini yaitu membaca atau menampilkan data, kemudian menambah data, mengedit data, dan menghapus data. Nah, di sini ada 4. Ya, kalau diuraikan DML ini terdiri dari 4 perintah. Yang pertama yaitu perintah menambah data, ya, data ditambah, itu perintahnya insert. Kemudian perintah untuk mengedit atau merubah data, ya, data yang sudah lama kita edit menjadi baru, ya, itu yaitu mengedit atau merubah data, perintahnya update. Kemudian perintah untuk menghapus data, ya, kalau kita menghapus data yang sudah tidak kita gunakan, itu menggunakan perintah delete. Kemudian yang keempat, perintah membaca atau menampilkan data, itu perintahnya yaitu select. Nah, kita jelaskan satu-satu mulai dari yang pertama hingga yang keempat, mulai dari insert hingga select. Yang pertama yaitu perintah menambah data, ya. Nah, di sini sintaknya atau penulisan, ya, program database-nya yaitu insert. Ini insert yaitu menambah data, insert into, kemudian nama tabelnya apa, kemudian values atau isinya, ya, disesuaikan dengan banyaknya fieldnya atau kolomnya. Ini kolom field pertama, untuk nilai yang pertama, value yang pertama, field kedua atau kolom kedua untuk kemudian values-nya, ini untuk nilai yang kedua. Ya, field dan value harus berjumlah sama. Ini ingat ya, field dan value harus berjumlah sama dan masing-masing berpasangan. Ya, ini ya, field pertama, values pertama, field kedua, values kedua. Value ke-1 akan diisikan ke field pertama, values kedua akan diisikan ke field kedua, dan seterusnya. Ini misalnya menambah data mahasiswa dengan NIM, ini ya, NIM-nya sekian dan namanya adalah Ahmad Dahlan. Ya, berarti kita ketikkan insert into, ini adalah untuk menambahkan data. Kemudian mahasiswa ini nama tabelnya yaitu tabel mahasiswa. Kemudian NIM dan nama ini adalah kolomnya, nama kolomnya. Kolom pertama yaitu NIM, kolom kedua adalah nama. Kemudian values ini adalah nilainya atau isinya. Ini isinya, nilainya sekian, kemudian namanya adalah Ahmad Dahlan. Ini sesuai ya, NIM, kemudian ini nilainya, nama kolom nama ini adalah isinya yaitu Ahmad Dahlan. Di sini adalah perintah untuk menambah data. Kemudian yang kedua, perintah untuk mengupdate atau merubah data. Ya, sintak atau penulisan programnya ini update. Nah, update berarti kita mengubah data. Nama tabelnya apa,
kemudian set. Nah, set ini field atau kolom yang mau diupdate. Ini field pertama, kolom pertama apa, nilainya apa yang mau diupdate. Field kedua, ya, kolom kedua nilainya yang mau diupdate, dan seterusnya, koma titik-titik ini seterusnya where. Nah, ini letaknya di mana, ya, where ini posisinya di mana, where di mana. Nah, ini kriterianya. Nah, contoh di sini untuk mengganti nama mahasiswa menjadi Abdullah Dahlan, ya, untuk NIM sekian, ya, yang awalnya namanya Ahmad Dahlan kita ubah menjadi Abdullah Dahlan. Nah, berarti mengubah datanya, perintahnya update. Nah, update merubah data. Kemudian mahasiswa, ini nama tabelnya, ya. Kemudian set nama, ini adalah kolom yang mau, ya, nama kolomnya apa, set. Nama kolomnya adalah nama, ya, set nama. Ini nama kolomnya, ini nama. Kemudian isi yang mau dirubah yaitu Abdullah Dahlan. Ini update barunya, update nama baru yaitu Abdullah Dahlan. Where adalah di mana posisinya. Posisinya ada di NIM, ini adalah kolom NIM. Posisinya ada di NIM sekian. Ini contoh dari perintah untuk mengupdate atau merubah data. Kemudian perintah untuk menghapus data. Nah, perintahnya adalah delete. Sintak atau penulisan program database-nya yaitu delete from, ya. Delete from ini adalah perintahnya. Kemudian nama tabelnya apa yang mau dihapus. Where, ini posisinya di mana, data tepatnya di mana yang akan dihapus. Where, ya. Kemudian ini misal contohnya menghapus data mahasiswa yang mempunyai NIM sekian. Ya, berarti kita mau menghapus data dengan NIM 192 sekian 212. Ya, perintahnya yaitu delete from. Kita mau menghapus from, ya, delete from. Kemudian from mana? From dari tabel mahasiswa. Kemudian letaknya di mana yang mau kita hapus, yaitu where. Ini adalah NIM-nya, di NIM sekian, ya, 192 sekian 212. Ini adalah di mana letak NIM yang akan dihapus. Jadi ini delete from ini menghapus, where ini menghapus satu row atau satu baris, ya. Kalau tanpa where berarti kita menghapus semua data yang isinya di tabel mahasiswa. Tapi kalau ada where-nya berarti menghapus khusus, ya, sesuai dengan posisinya atau letaknya. Kemudian yang keempat adalah perintah untuk menampilkan data, yaitu select. Ya, sintaknya, ya, penulisan program database-nya yaitu select. Kemudian daftar field yang akan ditampilkan, ya, kolom-kolom yang akan ditampilkan. From, dari mana? Nah, ini nama tabelnya. Where, di mana posisinya, ya, kriteria data yang akan ditampilkan. Operator select. Nah, ini, ya, operator select yang digunakan pada saat akan dibutuhkan suatu kriteria tertentu untuk menampilkan data. Nah, where, ya. Tapi kalau kita tidak menggunakan where, maka seluruh, ya, data yang ada di tabel tersebut, ya, tabel mana yang akan ditampilkan itu keluar semuanya. Tapi kalau menggunakan where, maka ini khusus, ya, di mana letak, ya, posisinya. Nah, di sini operatornya banyak sekali, ya, untuk operator select. Ini sama dengan lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, tidak sama dengan, like, ya, ini mengandung suatu kata huruf tertentu, like, between, di antara atau rentang, ya, antara dua nilai, and, ya, menampilkan data dengan syarat dua atau lebih kondisi harus benar. Kalau ini dua data harus benar. Kalau or, ya, menampilkan data dengan syarat suatu kondisi harus benar. Ini salah satu benar, maka akan ditampilkan kalau menggunakan operator or. Kalau not, itu tidak sama dengan, hampir mirip dengan ini, ya, tanda